berkah Fatihah itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat sakit dan penyakitnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini Al-Fatihah luar biasa Bapak Ibu. Kalau ada kita sakit, niatkan berkah surat Al-Fatihah, kita baca 7 kali, baru kita usap di mana tempat itu sakit. Tapi ingat diawali dengan salawat. Baik Bapak Ibu seluruh yang hadir, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu coba kita singgung tentang waktu-waktu mustajabnya berdoa atau waktu-waktu yang paling bagus untuk berdoa. Ini kan orang berkata waktu itu sama, padahal kita sebagai orang mukmin waktu itu berbeda. Sampai ada orang berkata begini, sampai pentingnya itu waktu, sampai orang berkata begini, waktu itu adalah uang. Tapi kita sebagai orang beriman Bapak Ibu jangan sia-siakan waktu ini. Kalau waktu sudah lewat, dipastikan tidak bisa berhenti apalagi mengundur. Maka rugilah orang-orang yang melewatkan waktunya begitu saja. Contoh, pada kesempatan ini Bapak Ibu, ini antara maghrib ke isya, ini waktunya sangat bagus. Sampai di Madinah, di Masjid Nabawi Bapak Ibu, itu setiap habis sholat maghrib itu ada halaqah-halaqah, itu ada pengajian-pengajian kita. Kemudian yang kedua, kita ini Bapak Ibu orang pilihan. Ini pengajian tak tiap malam Senin atau sekali sebulan atau sekali sepekan? Sekali sepekan, setiap malam Senin. Bapak Ibu seluruh yang hadir, kalau kita perhatikan tadi jam maghrib banyak. Ya mungkin mereka yang pulang itu mungkin ada kepentingannya masing-masing. Tapi merugilah orang yang pulang lalu tidak ada kepentingannya. Tapi luar biasa Bapak Ibu tinggal ini majelis ilmu. Dan kita ini adalah orang-orang yang terpilih. Kemudian Bapak Ibu, setiap malam Senin kita mendapatkan kajian atau ilmu dari pemateri. Ini amalkan, tidak hanya sekedar datang dengar selesai. Kita amalkan Bapak Ibu. Semoga dengan ini nanti ibadatan kedepannya akan menjadi lebih baik. Baik Bapak Ibu seluruh yang hadir, doa itu adalah senjatanya orang beriman. Doa itu adalah pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan lain yang kita minta kecuali kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Namun muncul pertanyaan, apakah ada waktu-waktu yang paling bagus untuk berdoa? Berdoa kapan saja, tapi ada waktu yang dikhususkan untuk berdoa. Yang pertama ialah sepertiga akhir malam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Tuhan kami yang maha berkenan maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Lalu Allah berfirman, barang siapa yang meminta ampun pasti aku akan mengampuninya, dan barang siapa yang berdoa pasti aku akan mengabulkannya. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu, kapan sepertiga akhir malam? Kalau kita bangun sholat tahajud, waktu itu sangat mustajab untuk berdoa. Kenapa sangat mustajab? Pada waktu itu di hadis ini Tuhan kami yang maha berkat turun, bukan Allah yang turun, tetapi rahmat rahimnya yang turun mencari apa-apanya yang saat itu bangun bermunajat kepadanya. Sementara berapa ratus ribu orang, berapa juta orang terlelap dengan tidurnya. Manfaatkan waktu itu. Kalau hanya mampu 2 rakaat ya 2 rakaat saja. Mampu 4 rakaat silakan 4, tapi paling banyak 8 rakaat. Tapi kita istiqomah dulu. Kalau kita sudah rajin lagi, sudah hampir tiap malam sudah istiqomah, maka kalau bisa kita cukupkan 8. Kalau hanya
apa saya buat saja, dua-dua saja tidak masalah. Setelah sholat tahajud maka kita lengkapi dengan sholat witir. Tapi kalau kita kerjakan witir sebentar habis isya, habis sholat isya kita sholat sunnah qobliyah setelah isya 2 rakaat. Lalu kita cukupi dengan sholat sunnah witir, bangkit sebentar sholat tahajud. Sudah sholat tahajud, jangan pakai witir, kan sudah tadi. Tapi kalau kita belum witir, maka setelah tahajud lengkapi dengan witir. Saya tanya, apa itu artinya witir? Witir. Artinya witir. Nah, ini yang perlu kita pahami ini. Saya tidak salahkan, cuma perlu kita memberikan pemahaman. Witir itu bukan penutup, tapi witir itu asal kata dari witrul, ganjil. Jadi sholat sunnah witir itu ganjil 1, 3. Ada yang kerjakan juga 2, 1. Tapi supaya tidak bingung, kita harus 3 rakaat. Karena pernah di Makassar saya ceramah tarawih, karena witir saya tunda nanti tengah malam. Ternyata imamnya itu dia pakai 2, 1. Kan witir begitu, ada begitu, 2 dulu baru 1. Nah, setelah 2 rakaat yang kerjakan langsung berdoa. Lalu kata MC, yang satunya lanjutkan di rumah. Nah, supaya kita tidak bingung, maka langsung saja 3 rakaat. Baik Bapak Ibu, sudah tadi. Jadi waktu itu kita betul-betul kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sudah makin tahajud, sudah makin witir, masih ada waktu sampai menjelang subuh, maka waktu itu kita isi dengan memperbanyak istighfar. Banyak istighfar. Yang saya amalkan Bapak Ibu, istighfar saya gandengkan dengan sholawat. Jadi astagfirullah. Yang pendek mau istighfar tajam kita banyak, kita hafal saja. Ada astagfirullahaladzim boleh, ada juga astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Amalkan ini sampai datangnya waktu subuh. Dan inilah mereka ini adalah calon-calon penghuni surga karena memperbanyak istighfar. Yakin Bapak Ibu pasti ada salah dan dosa pernah kita lakukan, tapi dengan salah satu untuk menghapus dosa kita dengan memperbanyak istighfar. Yang kedua, ketika berbuka puasa bagi yang berpuasa, hadis dari Abdullah bin Amr bin Aus bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika saat berbuka ada doa yang tidak ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Contoh, ini kan malam Senin, besok mungkin puasa sunnah. Menjelang berbuka puasa Bapak Ibu, waktu itu sangat bagus untuk berdoa. Kan kalau lagi berbuka kan ada doa tak? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelahnya itu Pak Ibu, isi di apa doakan? Karena apa mepet di sekali lagi buka, yang pendek saja. Selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu di hadis ini bagi yang berpuasa, yang tidak puasa, yang tidak ada bagiannya. Tapi mohon maaf ini kan punya puasa ini lunas hutang ibu Pak. Bos ibu ini ada di lunas hutang ibu. Bukan utang koperasi ini, menurut saya utang puasa. Kalau udah lulus alhamdulillah. Masih banyak orang tunda-tunda, bilang masih lama ini tunda-tunda tidak masuk ini masuk Ramadan. Dan tidak ada pemutihan utang puasa. Contoh, pernah secara fantasinya ini bapak masuk rumah sakit akhir bulan Syawal, masuk Ramadan, meninggal malam kelima Ramadan. Berapa bulan puasanya? Jadi bapak ini meninggal malam kelima Ramadan. Berapa bulan puasanya? Saya ulang ini. Bapak ini masuk rumah sakit menjelang Ramadan.
sebentar dirawat di rumah sakit, malam kelima meninggal. Berapa hutang puasanya? Berapa hari tidak puasa? 4 hari. Apa hari itu hutangnya? Malam kelima sudah tidak puasa, kan meninggal. Ini orang pikir ada 25 hutangnya, bukan 25 hutangnya. Apa aja hutangnya? Karena meninggal malam kelima. Berarti 4 hari tidak puasa. Anaknya bertanya, Ustaz, saya apakan hutang puasanya Bapak? Ada opsi ini. Kalau di dalam kitab fikih sunnah, ahli warisnya bayar dengan puasa, boleh juga dengan fidyah. Jadi sampai pada ahli warisnya anaknya, jangan pakai puasa aja, jangan sampai berat untuk kita. Fidyah saja. Bagaimana fidyahnya? Sama sakit. Baik Bapak Ibu, jadi saat itu hanya bagi mereka yang berpuasa. Tapi ini kalau ada kita mau tanya, kalian semakin bertanya nih, kita hemat waktu. Yang ketiga, setiap selesai sholat fardu. Dari Abu Umamah, sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW menjawab, di pertengahan malam yang akhir dan setiap selesai sholat fardu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi macam tadi Bapak Ibu, kita doa dipimpin oleh imamnya, siapa saja imamnya. Tapi tempat dulu. Tempat yang paling bagus berdoa adalah di dalam masjid. Di dalam masjid ada tempat lagi yang paling bagus berdoa. Apa itu? Mihrab. Ini mihrab, tempatnya imam. Ini Pak Ibu tempat paling bagus untuk berdoa. Makanya kalau imam tak pimpin doa, tinggal makin dulu. Karena tempat ini mustajab, waktu juga mustajab. Kalau ada orang habis sholat, salam kanan, salam kiri, tidak ada kepentingannya, tidak ada yang sangat mendesak, lalu dia tinggalkan masjid, maka inilah orang yang paling sombong. Kalau tidak ada yang penting sekali Pak Ibu, dulu makin berdoa kepada Allah. Kalau Allah panggil, yang panggil ini bukan muazin, bukan orang asal yang panggil. Hakikatnya Allah yang panggil. Panggilannya apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita datang di masjid, Allah pun bertanya, apa perlu, apa kepentingan, apa masalah, apa susah. Lalu kita minta kepada Allah. Jadi kalau ada tidak terlalu penting, dulu makin dipimpin oleh imam dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga orang tidak ada golongan kelompok, tidak ada doa bersama. Kalau ada bagi mereka tidak masalah. Tapi di hadis ini Bapak Ibu, waktu setelah sholat fardu mau doa sendiri silakan. Aku tanya ke Bapak Ibu, kira-kira mau ada di masjid orang bagi-bagi uang 50.000 per orang? Bukannya untuk mencoblos siapa. Umpama saya datang, saya bagi-bagi uang 50.000 setiap jamaah. Bapak Ibu suka atau tidak? Saya kasih uang 50.000 per orang. Ibu suka tidak? Saya tidak minta imbalan. Pak Haji, saya kasih 50.000 untuk orang. Saya tidak minta apa-apa. Kira-kira Bapak Ibu mau atau tidak? Kalau kita mau Bapak Ibu, kalau imam tak berdoa, ikuti. Karena dia wakili. Baik Bapak Ibu, ikhwah kita. Baik, selanjutnya. Atau bertanya ke Bapak Ibu sebelum kita lanjut yang keempat. Baik, kita lanjut. Yang keempat, ketika hari Jumat. Di sini ulama berbeda pendapat tentang waktu Jumat itu. Apakah ketika hakim ada di mimbar, apakah doa keduanya, apakah khutbah kedua, atau kepada khatib dulu terus naik khutbah kedua, ataukah antara asar ke maghrib. Walaupun ulama berbeda pendapat tentang hal ini, tetapi manfaatkanlah waktu itu, karena waktu itu sangat mustajab.
Apalagi kalau khatibnya dulu khutbah kedua, duduk itu kan, kalau duduknya Nabi setelah khutbah pertama beliau duduk, pendeknya duduk beliau itu kira-kira sama pendeknya membaca surah Al-Ikhlas, singkat, duduk berdiri. Apa itu ikhwan fillah. Kemudian yang kelima, di antara azan dan iqamah. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, doa tidak akan ditolak di antara azan dan iqamah. Hadis riwayat Abu Dawud. Contoh, antara azan dan iqamah. Kan biasa kalau tadi saya bertanya, kalau jarak antara azan dengan iqamah berapa menit waktu tadi sih? Kan sudah azan, ada waktu untuk sholat sunnah berapa lama Pak? Kita dikasih 10 menit, 5 menit, 10 menit. Bapak Ibu, 10 menit ini sangat singkat. Jadi kalau sudah azan, mau sholat sunnah qabliyah, apakah itu 2 rakaat atau 4 rakaat? Bapak Ibu, kalau sudah punya sholat sunnah qabliyah, yang makin dulu jadikan. Kenapa? Saat itu bagus untuk berdoa. Contoh, kita dikasih waktu 10 menit, sholat sunnah qabliyah itu 2 rakaat, taruhlah pakai waktu 3 menit. 7 menit itu kita pakai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berzikirkan, beristighfarkan, atau kita membaca sholawat, karena waktu itu sangat bagus untuk berdoa. Baik, yang keenam, ketika sujud di dalam sholat. Hadis dari Ibnu Abbas Rasulullah bersabda, adapun pada waktu sujud, saya ulangi, adapun pada waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa, karena saat itu sangat tepat untuk dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Tarik saya tanya, di sujud kapan dalam sholat kita berdoa? Di sujud kapan? Terakhir, baik. Kita luruskan di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, adapun pada waktu sujud, jadi tidak dikatakan sujud terakhir. Adapun pada waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa. Orang kan pemahamannya sujud terakhir, padahal setiap kali sujud. Saya tanya, kalau begitu, kalau subuh berapa kali sujud? 2 kali. 4 kali. Kalau 2 1 rakaat. Nah, baik Ibu. Jadi maaf ini. Nanti sempurna sujud kita. Bagaimana cara mengetahui kalau sujud kita sudah sempurna? Kalau sudah menempel di tempat sujud, ini 7 titik sujud, maka sujud sudah sempurna. Dibaca dan dulu zikir sujud. Subhana rabbal a'la, subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Yang kita bacakan 3 kali. Baru apa doa? Tapi jangan dilafazkan di lidah, di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Apa doa? Selama ini nanti sujud terakhir lama. Nanti setelah penjelasan ini cicil maki, supaya nanti sujud terakhirnya tidak terlalu lama. Kenapa? Jangan sampai sholat kita menjadi makruh. Kenapa makruh? Kita terlalu lama sujud sementara imam sudah naik dulu. Dipahami Bapak Ibu? Jadi kalau dia naik, jangan lama sekali sujud, nanti makruh. Jadi caranya cicil doa kita. Sujud pertama apa doa? Sujud kedua apa lagi? Sujud ketiga apa lagi? Sujud keempat apa lagi? Supaya nanti sujudnya tidak terlalu lama. Tapi saya tidak mau riya, saya tidak mau sum'ah, saya tidak mau dipuji. Bapak Ibu, kalau umpama saya pimpin sholat, di
setiap sujud saya minta kepada Allah, ya Allah, terima sholat kami. Saya dan makmumku terima sholat kami. Ini Bapak Ibu, karena sholat kita ini belum tentu diterima. Kenapa belum tentu diterima? Karena awalnya itu salah imam nih. Di mananya salah? Cara wudhu. Kalau cara wudhu salah, jangan sampai sholat kita tidak diterima. Wudhu Pak Ibu, jangan dianggap enteng, jangan dianggap biasa. Karena kapan salah, sholat tidak diterima. Bayangkan kalau mulai makin panik, mulai makin haid, sudah makin mimpi basah, sampai sekarang mutas sudah 50 tahun. Nah, cara mutas salah. Sholat 50 tahun itu atau ya sekitar 60 tahun Bapak Ibu tidak berkualitas. Makanya Bapak Ibu perbaiki cara tahu. Masih ada waktunya. Jadi Bapak Ibu, setiap kali sujud apa doa Anda? Contoh kedua, setiap kali saya sujud dengan bahasa sendiri, ya Allah, jangan engkau cabut nyawa, jangan engkau ambil ruhku sebelum saya hadir di dua tanah suci. Alhamdulillah, saya sudah 4 kali ke tanah suci tidak pernah bayar. Kenapa saya tidak pernah bayar? Karena saya antar jamaah. Jalurnya beda Pak. Mungkin Bapak Ibu berangkat tapi uang tidak cukup. Allah tunjuk orang lain kasih berangkat jamaahnya itu masjid apa ini? Nur Hidayah. Maka orang yang tunjuk cari, orang yang tunjuk orang itu kayak berangkat. Jadi kita tidak tahu apa itu. Mungkin anak tangga, mungkin cucu yang kasih berangkat gitu. Nah, kebetulan kemarin waktu hari Jumat saya ke Sidrap ceramah manasik umroh. Yang berangkat itu 15 orang yang berangkat. Biayanya saya tanya teman, cuma dia bayar 26.500.000 rupiah. 13 hari, hotelnya bintang 3, cocok nih. Beda dengan yang dulu nih Pak Ibu, harganya 19 juta, hotelnya bintang 5, rugi memang nih. Nah tapi kalau ini ya dia teman itu 26.500.000, promo mendaftar di bulan ini, tahun depan bulan yang sama berangkat. Umpamanya ini November 2023, berangkat di November 2024 dan dibatasi hanya 20 orang. Jadi umpama kita mendaftar bayar 5 juta dulu, bayar 5 juta. Saudara dapat umpama kita. Nanti kalau selesai mau lunasi sama kita pakai sisanya. Ya ini hanya 20 orang, hanya 20 orang, tidak lebih. 20.000 hanya 20 orang. Biayanya 26.500.000 rupiah. Hotelnya bintang 3, tidak jauh dari masjid. Ini sudah lama kita punya program ini. Baik apa itu ikhwah. Kemudian yang 7 ialah Lailatul Qadar. Sama-sama kita paham nih Bapak Ibu. Lailatul Qadar kapan itu? Ya, nanti Ramadan, hampir di Ramadan ini. Ramadan, yaitu hari-hari malam-malam ganjil di 10 hari ketiga terakhir. Ketika hari Arafah, dari Abu Israil dari bapak, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hari Arafah Bapak Ibu itu nanti tanggal 9 Zulhijjah. Ada biasa antar jamaah aku pergi ke Jabal Rahmah dan bilang, Ustaz, ini waktu yang paling bagus untuk berdoa. Bilang bagus, tapi belum di waktunya. Kapan Ustaz? Nanti hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Jadi sekarang tempatnya yang mustajab, tapi waktunya belum. Tapi kalau hari Arafah, waktu dan tempatnya yang mustajab untuk berdoa. Jadi Bapak Ibu,
Inilah waktu-waktu yang mustahil untuk berubah. Jangan dilewatkan waktu itu begitu saja. Isi dia dengan kebaikan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Iya. Tiga menit. Iya. Oh iya, baik. Iya, kasih Pak. Tadi Bapak Ibu, waktu maghrib jeda antara azan ke iqamah, hadisnya begini Pak. Apa kata Nabi? Sholat maghrib, sholat sunnah maghrib, setelah azan, sholat sunnah maghrib ada 2 rakaat. Nabi berkata 3 kali, bagi yang mau, bagi yang mau, bagi yang mau. Jadi kalau Bapak di sini 3 menit, ketika kasih waktu, ya berarti kita berlakukan bagi yang mau. Kalau tidak mau, tidak masalah. Kalau di masjid saya Bapak Ibu itu langsung sudah azan langsung qomat. Kecuali kalau bulan Ramadan kita azan, kita ada jeda sedikit baru kita qomat. Tidak ada ketentuannya berapa waktu yang disiapkan untuk sholat sunnah. Ini Pak. Jadi bagi yang mau sholat sunnah setelah azan maghrib silakan. Perlu kita ketahui dulu, sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah pendamping. Sholat sunnah pendamping di sini ulama berbeda pendapat, tapi jumlahnya sama 12 rakaat. Imam At-Tirmidzi itu begini. Imam At-Tirmidzi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum lohor, berapa? 6. 2 rakaat setelah lohor, 8. 2 rakaat setelah maghrib, 10. 2 rakaat setelah isya. Imam At-Tirmidzi. Ibnu Umar pendapatnya begini, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum lohor, 2 rakaat setelah lohor, berapa ini? 6. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 10, dan 2 rakaat sebelum isya. Jadi ulama berbeda pendapat tentang ini. Kalau kita bagi 3 menit, alhamdulillah. Tapi kalau kita rasa Pak, macam Bapak lambat kita, jangan sampai qomat nih kita belum bagi selesai sholat sunnah. Kalau sudah waktu nih Pak, mau di qomat, nah kita belum bagi selesai, kemudian ternyata qomat, maka tinggalkan sholat sunnah. Pahalanya tapak mati. Jadi sholat sunnah ini, sholat sunnah qobliyah ini sudah masuk waktu, ternyata sudah azan, qomat, tinggalkan sholat sunnah, datang sholat fardu, amam mati, taruh di pahala sunnah. Ya, ada lagi Pak? Ya, sebelum saya akhiri, ini yang saya singgung tadi masalah wudhu Pak, Ibu. Ini kita ulang kembali. Karena jangan sampai selama ini ada kesalahan. Baik ini Bapak Ibu seluruh yang hadir, berwudu tak umum tidak digunakan. Sudah itu kita kukai tadi, orang yang panjang kukunya, kulit yang ada di bawah kuku tidak kena air wudu, wudunya belum sempurna. Makanya kita disunahkan potong kuku setiap hari
Senin, Kamis, Jumat. 2. Perempuan yang biasa berwarna kuku, bukan baju, apa sih namanya? Butex. Butex ini menutupi kuku. Kuku tak kena air bulu belum semua. Bapak ibu kerja ikan, ada sisi ikan yang menempel, tidak kena air bulu belum sempurna. Bapak cek, kena cek tangan, tidak kena, belum sempurna. Jadi cuci baik-baik. Berkumur 3 kali, hidung 3 kali. Hidung Pak tidak asal dimasuk. Orang kan biasa masuk saja. Itu dihirup sedikit baru disemprot keluar 3 kali. 5 waktu sholat 15 kali. 15 kali membersihkan hidung Pak Ibu. Susah kena penyakit. Kenapa? Karena hidung kita bersih. Hidung ini ada bulunya di dalam, itu penyakit debu. 15 kali bersihkan sehari semalam. Yang fardu dulu pergi sunnah-sunnahnya. Kalau mau tidur, mau keluar rumah, selesai buang air. Setelah itu, mazhab Syafi'i pada saat membasuh wajah, disitulah berniat untuk wudu. Basuh wajah, lipat ini, batas rambut ini wajah. Kemudian tangan. Di dalam Al-Quran dijelaskan membasuh tangan hingga siku. Orang apa ada ini? Dari siku hingga tangan. Ini salah kaidahnya. Jadi dari tangan hingga siku, kiri kanan. Selanjutnya kepala. Saya tanya, yang dibasuh kepala atau rambut? Kepala atau rambut? Kemarin saya ceramah bilang rambut. Nah, saya kemarin orang botak karena rambutnya. Yang dibasuh adalah kepala. Kalau tipis rambutnya kasih kena, kasih kena. Baik. Kalau mazhab Syafi'i 3 kali. Jadi yang 3 kali. Kalau mazhab Maliki 1 kali tarikan kepala, telinga, kaki. Nah ini kaki yang masalah. Jadi biasa ditarik, saya contohkan. Pak Ibu, kalau di kaki itu kita basuh sela-sela jari ini sampai mata kaki ini, mata kaki. Tapi ada orang biasa di tempat wudhu dia tidak basuh, air keran tidak tendang. Ini salah kaidah. Ini perlu kita memang sepele Pak Ibu, tapi paham akibatnya kalau salah. Baik, kesimpulan Bapak Ibu. Kita berdoa ya Allah. Ada di contoh-contoh. Ya Allah, berikanlah saya seekor kupu-kupu yang cantik. Allah kasih kepompong. Pasti kecewa kita. Tidak sama yang kita minta. Besok doa lagi ya Allah, berikanlah saya setangkai mawar. Allah kasih sebatang kaktus yang berduri. Kecewa. Tapi apa yang terjadi? Kita minta kupu-kupu, Allah kasih kepompong. Ternyata kepompong keluar kupu-kupu yang bagus, kupu yang cantik. Kita minta setangkai mawar, Allah kasih kaktus. Ternyata kaktus itu mengeluarkan bunga yang bagus. Artinya apa? Pak Ibu renungkan gini. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Terkadang yang kita minta tidak cocok untuk kita, maka Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan jangan mengeluh, kita minta A, Allah kasih B, ternyata itu B lebih bagus karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Baik Bapak Ibu, inilah barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, mari sama kita amalkan, tidak amalkan sama-sama kita tinggalkan. Dalam ceramah tadi, siapa tahu ada yang salah, kita berbeda pendapat, berbeda pemahaman. Mohon maaf, ini adalah keterbatasan ilmu yang saya miliki. Yang benar pasti datang dari Allah, Nabi dan Rasulnya. Yang salah yang dipercaya dan pribadi saya. Sempurna bukan milik manusia, tapi sempurna milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mari kita lengkapi dengan doa. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina ya Allah ya Rahim ya Karim. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu alaihi wasallam. Amin amin amin. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.